Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak kelas 3. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi bersama dengan Bu Ulfah. Tema 2, subtema 2, Bahasa Indonesia tentang wawancara, kelas 3 SD. Anak-anak, pernahkah kalian melihat seseorang sedang bercakap-cakap satu sama lain tentang suatu tema? Atau pernah melihat seseorang diwawancarai di televisi? Ya, itu namanya wawancara. Sebenarnya wawancara itu apa ya? Apa saja yang termasuk dalam wawancara? Bagaimana membuat pertanyaan wawancara? Ada yang tahu? Kalau belum tahu, mari kita simak bersama penjelasan dari Ibu. Nah, anak-anak, pertama-tama kita akan belajar apa arti dari wawancara. Berikut pengertian wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Dalam wawancara terdapat narasumber dan pewawancara. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Pewawancara adalah orang yang bertanya kepada narasumber dan mengumpulkan informasi. Apa saja ya unsur-unsur dalam wawancara? Mari kita simak kembali. Berikut adalah unsur-unsur dalam wawancara. Dalam wawancara terdapat unsur-unsurnya, yaitu yang pertama, adanya pewawancara, yaitu orang yang akan bertanya kepada narasumber dan mengumpulkan informasi. Yang kedua, adanya narasumber atau informan, yaitu orang yang akan memberikan informasi. Narasumber biasanya adalah seseorang yang ahli pada bidang tertentu. Yang ketiga, adanya tema atau topik wawancara yang akan dibicarakan. Yang keempat, adanya daftar pertanyaan yang akan ditanyakan ke narasumber. Yang kelima, ada waktu dan tempat untuk wawancara. Nah, anak-anak, selanjutnya sebelum kita melanjutkan ke tahap wawancara, kita wajib melakukan tahapan wawancara, yaitu yang pertama menentukan tema wawancara. Tema adalah pokok bahasan dalam wawancara, bisa berupa tema lingkungan hidup, cara merawat hewan peliharaan, cara merawat tanaman, dan lain-lain. Yang kedua, setelah mengetahui temanya, kita dapat mencari narasumber atau informan yang akan diwawancarai. Yang ketiga, tentukan tempat dan waktunya, kapan akan mewawancarainya. Kemudian yang keempat, buatlah daftar pertanyaan sesuai dengan isi tema wawancaranya. Apakah kalian sudah tahu apa itu kalimat tanya? Untuk membuat daftar pertanyaannya. Jika belum, mari kita simak kembali. Berikut adalah pengertian kalimat tanya. Kalimat tanya disebut juga dengan kalimat interrogatif dan merupakan kalimat yang isinya menanyakan sesuatu atau seseorang. Kalimat tanya digunakan untuk memperoleh respon, jawaban, juga informasi dari seseorang atau sesuatu. Apa saja ya macam-macam kata tanya itu? Mari kita simak kembali. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar macam-macam kata tanya. Pertanyaan dalam wawancara umumnya menggunakan kata tanya sebagai berikut. Yang pertama, apa? Apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa. Yang kedua adalah di mana, untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Yang ketiga, kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Yang keempat adalah siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa. Kemudian yang kelima adalah kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa.
Yang keenam adalah kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggunakannya menjadi kalimat tanya. Simak baik-baik ya. Sekarang kita akan mencoba dari contoh soal berikut. Siti akan menjadi pewawancara yang akan mewawancarai seorang bapak penjual tanaman sebagai narasumbernya. Temanya tentang cara merawat tanaman mawar. Buatlah 5 daftar kalimat pertanyaan dan ringkaslah hasil wawancara kalian. Bagaimana ya cara membuatnya? Berikut adalah pembahasannya. Jawab yang bertanya ada 5 kata tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kita buat satu-satu yuk. Untuk apa kalimat pertanyaannya? Apa hal pertama yang akan Bapak lakukan sebelum memindahkan tanaman mawar? Yang kedua, di mana? Yaitu, di mana Bapak akan menanam tanaman mawar setelah dipindahkan? Yang ketiga adalah kapan? Pertanyaannya, kapan sebaiknya kita menyiram tanaman mawar, Pak? Yang keempat adalah siapa? Siapa yang harus menjaga tanaman mawar? Yang kelima adalah mengapa? Pertanyaannya, mengapa kita harus rajin memberinya pupuk dan air? Yang keenam adalah bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana jika tanaman mawar tidak diberi pupuk dan air? Nah, ini adalah 5 daftar kalimat pertanyaannya. Kemudian kita akan buat ringkasan hasil wawancaranya ya. Simak baik-baik. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut ke ringkasan hasil wawancaranya, kita lihat lagi yuk bagaimana reaksi dari Bapak penjual tanaman terhadap wawancara Siti. Coba ya kita lihat. Siti, apa hal pertama yang akan Bapak lakukan sebelum memindahkan tanaman mawar? Penjual, saya akan mengeluarkan dan memindahkan tanaman mawar secara hati-hati. Siti, di mana Bapak akan menanam tanaman mawar setelah dipindahkan? Penjual, setelah dipindahkan akan ditanam di dalam pot. Siti, kapan sebaiknya kita menyiram tanaman mawar? Penjual, sebaiknya tanaman mawar disiram 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Siti, siapa yang harus menjaga tanaman mawar, Pak? Penjual, siapa saja boleh, terutama yang memiliki tanaman mawar. Siti, mengapa kita harus rajin memberinya pupuk dan air, Pak? Penjual, supaya tanaman tetap subur dan tidak layu. Siti, bagaimana jika tanaman mawar tidak diberi pupuk dan air, Pak? Penjual, tanaman akan menjadi kering, layu, dan mati. Siti, baik, Pak. Terima kasih atas informasinya. Penjual, sama-sama. Gimana? Sudah menangkap belum? Sebelum kita membuat ringkasan, kita harus baca dulu ya, Nak. Kira-kira nanti akan dibuat ringkasan seperti apa? Mari kita simak kembali bagaimana cara membuat ringkasan wawancaranya. Nah, anak-anak, yang tadi pertama kita mendapatkan soal. Habis dapat soal, kita disuruh membuat daftar pertanyaan. Setelah dibuat, kita buat dulu bagaimana cara wawancaranya antara pewawancara dan narasumbernya. Kemudian yang terakhir, kita baru dapat untuk membuat ringkasan wawancaranya. Lihat ya, Ibu sudah membuat ringkasan wawancaranya dengan judul Menanam dan Merawat Tanaman Mawar. Tanaman mawar merupakan tanaman hias yang indah dan harum bunganya. Untuk merawat tanaman mawar tentu tidaklah sulit. Pertama, setelah membeli tanaman mawar dalam plastik polybag, kita harus memindahkannya ke dalam pot secara hati-hati supaya tanaman tidak rusak. Kedua, kita harus menjaga dan merawat tanaman mawar dengan cara menyiraminya 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari, dan juga
untuk memberi pupuk secara rutin. Semua hal ini dilakukan supaya tanaman mawar tumbuh subur dan tetap indah, berbunga, serta dapat menjadi penghias halaman rumah kita. Bagaimana anak-anak? Gampang atau tidak? Jika kalian belum paham, kalian boleh mengulangi video ibu ini lagi ya. Terima kasih. Sekian pembelajaran dari ibu. Jaga selalu kesehatan kalian ya, dan tetap semangat belajarnya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, subscribe, and share. Thanks for watching. Wassalamualaikum.